Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba liyakuna fil alamina nadhira. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah salat Isya, tarawih dan witir, yang semoga kita semua selalu dilimpahkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang mulai ini kita kembali melanjutkan pembahasan seputar fikih Ramadan, khususnya yang berkaitan dengan ibadah puasa, yang mana itu menjadi ibadah wajib ya, di bulan suci Ramadan ini, atau ibadah yang paling utama yang menjadi perhatian nomor satu di bulan suci Ramadan, yaitu ibadah puasa. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan fikih Ramadan ini, maka saya terlebih dahulu memberikan kabar gembira kepada Bapak Ibu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu membangga-banggakan orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya berfirman, Inni ushidukum anni qad ghafartu lahum. Allah berkata kepada para malaikatnya mengenai orang-orang yang hadir di majelis ilmu, kata Allah, saksikanlah wahai para malaikat, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka semua. Masya Allah. Kemudian ada malaikat yang komplain kepada Allah, Ya Rabb, inna fihim fulan la yati illa lihajat. Sesungguhnya ada seseorang yang duduk di majelis ilmu bukan untuk menuntut ilmu, cuma sekedar duduk-duduk saja, cuma sekedar numpang istirahat. Kata Allah apa? Humul julasa la yasqa bihim jalisuhum. Masya Allah. Meskipun di antara mereka ada orang yang sekedar duduk-duduk saja, yang tertidur, tetapi kalau mereka dekat dengan orang-orang yang duduk di majelis ilmu, ikut bergabung bersama mereka, meskipun sekedar istirahat, duduk, tidur, kata Allah, mereka juga mendapatkan ampunan yang sama. Masya Allah. Maka mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita hadir di majelis ilmu. Maka jangan pernah meremehkan yang namanya majelis ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya memuliakan orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang menuntut ilmu. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita yang selanjutnya mengenai fikih Ramadan atau ibadah puasa adalah kepada siapa ibadah puasa ini diwajibkan. Kepada siapa, Pak? Kepada orang yang beriman. Apakah seluruh orang yang beriman, anak kecilnya, wanitanya, dan lain sebagainya? Jadi ada beberapa faktor yang menjadikan seseorang itu wajib atasnya untuk berpuasa. Yang pertama tadi disebutkan oleh Bapak kita Pak Surahman, yang pertama adalah orang yang beriman. Jadi setiap orang yang beriman sesuai dengan seruan Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, wajib atas kalian semua untuk berpuasa. Maka orang yang beriman masuk ke dalam kategori ini, wajib atasnya untuk berpuasa. Tapi harus punya faktor yang selanjutnya. Apa? Balik. Dia sudah balik.
berarti anak-anak tidak wajib atasnya untuk berpuasa. Oleh karenanya Bapak Ibu, kalau melihat anak-anaknya dirasa belum mampu untuk ikut berpuasa, jangan dipaksa. Kalau memang dia belum balik, tapi sekedar anjuran saja kepada anak-anak, disemangati, dimotivasi. Tapi kalau mereka belum mampu dan merasa lelah, maka jangan dipaksa. Karena yang wajib untuk menjalankan puasa adalah anak-anak yang sudah balik. Kalau kita semua di sini pasti sudah balik, ya kan? Ada yang belum balik di sini, Pak? Sudah balik semua, alhamdulillah. Berarti wajib atas kita untuk menjalankan ibadah puasa. Nah, kalau misalkan di antara kita masih ada yang ragu, ya Bapak Ibu, masih ada yang ragu, saya udah balik belum ya? Maka lihat beberapa hal. Yang pertama, umur. Para ulama menentukan kalau laki-laki umumnya mencapai balik itu usia 15 tahun. Oh, bapak-bapak udah lebih ya. Berarti sudah balik. Kalau perempuan itu secara umum 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun itu sudah balik. Maka anak-anak yang mencapai laki-laki umur 15 tahun, kalau patokannya umur, atau wanita 9, 10, 11 tahun, maka hukum taklif berlaku bagi mereka. Jadi hukum beban syariat itu berlaku kepada mereka. Dan orang tua sebagai wali anak wajib untuk mengajarkan pendidikan agama kepada anak-anaknya, khususnya ketika mereka sampai usia balik. Diajarkan bagaimana cara mandi junub, diajarkan bagaimana cara sholat yang benar, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau wanita, maka dipakaikan jilbab kepada mereka secara syar'i. Kemudian yang selanjutnya dilihat, kalau bukan patokan umur, maka patokan yang selanjutnya adalah tumbuhnya bulu kemaluan. Maka ini kita bisa tanyakan kepada anak kita. Kemudian yang selanjutnya, kalau wanita adalah mengalami menstruasi. Kemudian yang selanjutnya mengalami yang namanya keluar mani, baik dalam keadaan mimpi maupun dalam keadaan sadar. Maka inilah patokan di mana seseorang bisa dikatakan balik, mencapai usia 15 tahun bagi laki-laki, perempuan 9, 10, 11 tahun, atau ketika mereka sudah tumbuh bulu kemaluannya, atau perempuan mengalami menstruasi, atau laki-laki perempuan yang sudah mengalami yang namanya mimpi basah, keluar mani, baik dalam mimpi maupun dalam keadaan sadar. Nah, ini ya. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, beriman, balik, kemudian apa lagi, Pak? Ya, sebelum sehat, yaitu berakal. Maka orang gila tidak wajib atas mereka untuk menjalankan puasa. Atau kita ada orang gila, kita anggap wah dia lagi puasa nih, kita berbuka puasa. Misalkan. Tidak wajib ya. Orang yang hilang akal, ya, orang gila, maka tidak dibebankan kepada mereka beban syariat. Dan kalau mereka melakukan pelanggaran syariat seperti mencuri atau apa, yang namanya orang gila, maka tidak ditegakkan kepada mereka hukum sebagaimana kepada orang yang waras. Maka kalau ada misalkan orang gila mengambil barang kita atau apa, ya karena dia gila, ya tidak tahu apa-apa, ya maka dimaklumi saja. Kemudian yang selanjutnya adalah sehat, kuat badannya, tidak dalam keadaan sakit. Kemudian yang selanjutnya dia mukim, berada di tempat tinggalnya, tidak sedang melakukan safar. Dan kalau wanita ada tambahan lagi, dia dalam kondisi suci dari haid dan nifas. Maka apabila seseorang dia adalah orang yang beriman, sudah balik, kemudian dia berakal, kemudian dia sehat badan, berada di tempat tinggalnya, dan kalau wanita suci dari haid dan nifas, maka orang-orang yang seperti ini
wajib atasnya untuk menjalankan ibadah puasa. Kalau tidak, maka dia berdosa, dan dosanya besar apabila seseorang meninggalkan ibadah yang wajib. Apabila dulu misalkan kita lagi zaman-zamannya nakal pernah meninggalkan ibadah puasa, maka wajib bertobat saat ini juga. Dan tidak perlu mengkodok. Karena kata Rasulullah SAW, at-taibu minadzam kaman la dzamba lahu. Masya Allah. Itu spesialnya orang yang bertaubat. Orang yang bertobat dari segala dosa, maka dia menjadi bersih kembali layaknya orang yang tidak ada dosa. Masya Allah. Maka dianjurkan kita setiap hari untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik secara umum dari dosa-dosa maupun secara khusus dosa-dosa besar yang pernah kita lakukan. Kemudian hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenai anak-anak dan orang yang tidak berakal, Nabi SAW bersabda, rufi'al qalamu an salas. Jadi hukum beban syariat itu diangkat dari 3 kelompok. Anin naim hatta yastaikid, dari orang tidur sampai dia terbangun. Anis sobi hatta yahtalim, dari seorang anak sampai dia balik. Wa anil majnun hatta ya'kil, dan dari orang gila sampai dia kembali berakal. Masya Allah. Kemudian yang selanjutnya hadirin mati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang sedang safar dan juga sedang sakit, apabila tidak kuat untuk menjalankan ibadah puasa, karena berat memang orang yang sedang sakit, apalagi kalau misalkan kalau dia berpuasa sakitnya akan tambah parah, maka boleh baginya berbuka, tidak berpuasa. Demikian juga orang yang sedang safar, karena yang namanya safar itu pasti ada beban, berat, lelah, letih, maka boleh baginya untuk berbuka. Tapi nanti dikodok di hari-hari yang lain di luar ibadah puasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhar." Maka barang siapa di antara kamu dalam keadaan sakit atau sedang melakukan safar perjalanan, maka boleh berbuka, tapi nanti diganti pada hari yang lain di luar Ramadan. Tetapi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila orang yang sakit dan orang yang sedang melakukan safar, dia merasa cukup kuat untuk menjalankan ibadah puasa, maka itu tidak mengapa. Jadi setiap orang melihat kondisi dirinya sendiri. Kalau dia merasa kuat berpuasa, kalau merasa tidak kuat, maka dia boleh berbuka. Dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya kunna nagzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Masya Allah. Lihat luar biasanya Rasulullah dan para sahabat. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, dahulu kami pernah pergi bersama Rasulullah di bulan suci Ramadan melakukan perjalanan untuk berjihad. Masya Allah. Jadi di bulan Ramadan Rasulullah dan para sahabat melakukan perjalanan untuk berjihad. Masya Allah. Maka ini menunjukkan bahwasanya Ramadan bukanlah bulan untuk malas-malesan, tidur-tiduran. Lihatlah Rasulullah dan para sahabat menghabiskan waktu Ramadan untuk apa? Untuk berjihad, dan itu dilakukan di siang hari. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, "Faminnas shaim wa minnal muftir." Di antara kita kemudian ada yang tetap melanjutkan puasanya dan ada yang berbuka di tengah jalan. Fala yajidu shaim 'alal muftir walal muftir 'alas shaim. Maka orang yang berbuka tidak mencela orang yang tetap berpuasa, dan orang yang tetap berpuasa tidak mencela orang yang berbuka. Karena memang dalam keadaan safar. Yarawna anna man lahu quwwah fasoma fadzalika hasan. Jadi barang siapa yang ketika melakukan safar dia melihat dirinya kuat untuk tetap berpuasa, maka itu bagus baginya. Wa yarawna anna man lahu dhafan fa aftara dzalika hasan. Maka barang siapa yang melakukan safar kemudian dia melihat dirinya lemah, tidak bisa menyempurnakan puasanya, kemudian dia berbuka, maka itu juga baik bagi dirinya. Masya Allah. Karena Nabi SAW bersabda, innallaha yuhibbu ay yu'ta rukhasu kama
tuta azaimuhu. Jadi Allah itu cinta kepada seorang hamba ketika diberikan rukhsah, adanya keringanan-keringanan di dalam syariat, dia mengambilnya. Jadi kita tidak boleh sombong, ya, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh sombong dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Apabila di sana memang ada keringanan, kemudahan dari Allah dan kita dalam kondisi berhak untuk menerima, mengambil keringanan itu, maka kita ambil, maka dalam kondisi itu kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita menerima kemurahan hati, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara tersebut. Kemudian hadirin mata Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir mengenai haid, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengungkapkan bahwasanya wanita itu disebut sebagai naqisatu ad-din, yang kurang agamanya. Kenapa wanita disebut kurang agamanya, Pak? Kenapa tuh? Bukan kata saya, kata Rasulullah. Bahwasanya wanita itu agamanya kurang. Gimana gambaran agama wanita itu kurang? Kata Rasulullah SAW, alaisat idha hadot lam tusalli wa lam tasum. Tanda kurangnya itu wanita apabila dia haid, maka dia tidak bisa melaksanakan sholat dan tidak bisa melaksanakan puasa. Masya Allah. Jadi kita beruntung sekali laki-laki, ya, tidak pernah terputus dari ibadah. Kalau wanita ada istirahatnya ketika mengalami menstruasi. Nah, kalau bapak-bapak pengen ada istirahatnya berarti tukeran sama ibu-ibu. Tidak, ya, tapi kita mensyukuri kodrat kita, ya, sebagai laki-laki atau sebagai wanita, memang beginilah kodratnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga pernah seorang wanita datang kepada Aisyah mengadukan hal tersebut. Ketika bulan Ramadan wanita ini mengalami haid. Kemudian mengadu kepada Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, kana dzalika yusibuna fa nu'mar bi qada'i shaum wa la nu'mar bi qada'i shalah. Dahulu kami juga pernah mengalami hal tersebut, kata Aisyah. Pada zaman Rasulullah banyak wanita-wanita kaum mukminah yang mengalami haid. Kemudian mereka tidak berpuasa di bulan Ramadan karena sedang ada halangan. Tetapi kata Aisyah, kemudian kami diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengqada puasa Ramadan di luar bulan Ramadan sesuai dengan hari yang ditinggalkan. Tetapi kita tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Masya Allah. Jadi ini ketetapan syariat. Kalau puasa Ramadan diperintahkan ada qadanya. Kalau misalkan ada wanita yang meninggalkan puasa Ramadan karena halangan menstruasi, maka mengqada di luar bulan Ramadan. Adapun salat maka tidak ada qadanya. Demikianlah yang disampaikan, disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian juga diceritakan, disampaikan kembali oleh istrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Inilah hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala apa yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan sedikit ilmu ini bermanfaat bagi kita dan bagi keluarga kita, ya. Dan apabila ada yang bisa dipraktekkan, langsung dipraktekkan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairal lahum wa ashadda tasbita. Kalau sekiranya mereka mengamalkan, segera mengerjakan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka sungguh itu lebih baik bagi mereka dan akan menguatkan keimanan hati mereka. Wa idzal la'atainahum min laduna ajran 'azima, dan sungguh kami akan berikan kepada mereka pahala yang besar. Wala hadainahum siratal mustaqima, dan sungguh kami akan senantiasa membimbing mereka ke jalan yang lurus. Masya Allah. Maka orang-orang yang senantiasa berusaha mengamalkan ajaran atau syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka ia akan senantiasa mendapatkan bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala menuju jalan-jalan yang lurus, yang akhirnya dia bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sebagai orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah
fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Demikian apa yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.